Pernah nggak sih kamu merasa hubungan kamu, entah itu sama pasangan, teman, atau rekan kerja, kok polanya gitu-gitu terus ya? Gagal lagi, berantem lagi, atau kamu selalu ngerasa dijahatin terus? Kita sering banget sibuk bikin daftar red flags atau kita scroll-scroll mencari ciri-ciri red flags orang lain sampai kita lupa satu hal. Bagaimana kalau ternyata yang red flagsnya itu adalah kamu? Tenang, video ini bukan untuk bikin kamu merasa bersalah, tapi buat kita kenalan sisi gelap dari diri kita supaya hidup jadi lebih tenang. Yuk kita bedah 5 tanda yang tidak kamu sadari. Nah, pertanyaannya, kenapa kita punya red flags? Sebelum kita masuk ke daftarnya, secara psikologi bahwa red flags dalam diri kita itu biasanya adalah suatu bentuk mekanisme pertahanan diri yang terbentuk dari luka-luka yang kita alami di masa lalu. Kita nggak jahat, kita cuma berusaha bertahan hidup dengan cara yang salah. Ada yang namanya blind spot atau area buta yang mana orang lain bisa melihat perilaku kita, sedangkan kita sendiri tidak menyadari apa yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini kita bakal membuka jendela itu secara lebar-lebar agar kita lebih mengenali diri kita sendiri. Sekarang siapkan jari kalian, hitung beberapa poin yang dirasa sangat relate dengan diri kalian sendiri. Yang pertama ada yang namanya The Silent Treatment Champions, yang mana kalau kalian sedang marah, bukannya ngomong, kamu malah mendiamkan orang itu secara berhari-hari dengan harapan dia bisa tahu nih kalau saya marah, gitu kan? Atau dia bisa membaca pikiran saya. Lawanmu bukan cenayang yang bisa membaca apa isi pikiran dan bagaimana perasaan serta harapanmu. Kemudian poin kedua, ada yang namanya chronic people pleasing. Kamu bilang iya, padahal hati bilang enggak. Lalu ujung-ujungnya kamu merasa capek dan benci sama orang itu karena ngerasa dimanfaatin. Tidak ada salahnya kok, sesekali kamu jujur untuk mengatakan tidak. Poin yang ketiga adalah defensive mode on. Setiap kali dikasih kritikan kecil, kamu langsung ngerasa, wah saya diserang, atau kamu akan balik menyerang, atau langsung ghosting. Nah, di sini kamu perlu meyakinkan diri kita bahwa kritik ini merupakan suatu saran yang sangat membangun dan bisa jadi kritikan masuk yang ke dalam diri kita ini merupakan bentuk dari suatu perhatian dan kepedulian orang di sekitar kita juga. Poin keempat adalah testing your partner. Sengaja nggak balas chat dan pura-pura cuek cuman buat lihat dia nyariin aku nggak ya? Ini namanya manipulasi emosional loh. Yang poin kelima adalah victim mentality. Ngerasa semua masalah yang terjadi di hidup kamu itu adalah kesalahan orang lain, kesalahan lingkungan, atau bahkan kamu menyalahkan takdir hidupmu tanpa pernah nanya apa ya peran saya dalam masalah ini. Nah, dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, ada 5 poin ya. Kenapa poin-poin ini dirasa bahaya? Karena kalau kita terus-terusan memelihara red flags ini, kita bakal terjebak dalam yang namanya self-sabotase. Kita bakal merusak hal-hal baik yang datang ke hidup kita karena kita merasa nggak layak atau kita takut merasa kecewa. Kalau kamu mempunyai 3 dari 5 poin tadi, apakah kamu berarti orang jahat? Tentunya tidak ya. Kamu cuma manusia yang perlu untuk belajar kembali. Langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini adalah pertama, validasi. Akui kalau apa yang kamu lakukan salah, kalau kebiasaan kamu itu salah dan jangan pernah lari. Kemudian, ketika perasaan marah itu datang, beri jeda 5 detik saja atau sebentar saja untuk kalian merasakan emosi yang ada. Mencoba menarik nafas, bernafas dengan normal, dan tanya pada diri, aku bereaksi gini karena fakta atau karena ketakutanku saja ya? Lalu, mulailah untuk memilih tindakan seperti melakukan komunikasi yang asertif, mulai belajar ngomong jujur,
walaupun itu menyakitkan. Baiklah, tulis di kolom komentar poin mana yang paling nyentil dan dirasa relate sama kamu. Hari ini kita diskusi sehat di bawah ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share. Barangkali informasi ini bermanfaat bagi orang-orang tersayang di sekitar kita. Terima kasih. Bye-bye.